Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Semarang. Hari ini pada tanggal 10 Juni 2020, kegiatan Rebuan Daring ini bertemakan sebentar. Saya tak buka. Bertemakan perspektif gender dalam kemampuan berpikir kreatif, berpikir matematis bersama dengan Dr. Nuriana Rahmani Dewi Nino Adi SPD MPD. Selamat sore Bu Nuriana. Sudah siap Bu Nuriana? Oke, sebelum kita mulai acara ini, kita awali dengan bacaan basmalah terlebih dahulu. Saya pimpin untuk memulai kegiatan hari ini. Kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, saya persilakan kepada Ketua Jurusan Matematika FMIPA Universitas Negeri Semarang, kepada Dr. Mulyono MSI, untuk bisa memberikan sepatah kata sebagai pembukaan dan sambutan dalam kegiatan Rebuan Daring yang ketiga dengan tema perspektif gender dalam kemampuan berpikir matematis. Monggo kepada Pak Mul, saya persilakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah bahwa pada sore hari ini kita bisa bertemu dalam acara Rebuan Daring. Ini adalah Rebuan Daring Matematika yang ketiga. Ya. Saya lihat partisipasinya belum banyak ini, ya mungkin informasinya kurang bahana mungkin ya. Mudah-mudahan nanti banyak yang bergabung. Ya. Bapak, Ibu, dan saudara yang berbahagia, terima kasih atas keikutsertaannya dalam acara Rebuan Daring sore ini. Kepada Ibu Dr. Nuriana, jurusan mengucapkan terima kasih atas waktu dan ilmunya nanti yang akan disampaikan dalam acara diskusi Rebuan Daring pada sore hari ini. Kepada semua peserta, jika ada kurangnya ya, pada kegiatan ini, atas nama jurusan saya mengucapkan permohonan maaf. Mudah-mudahan nanti tidak ada gangguan sampai acara daring sore ini selesai. Saya kira itu dari saya. Selamat mengikuti acara Rebuan Daring sore ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum dimulai, kepada Ibu Nuriana sudah siap? Oke, materinya nanti langsung disampaikan sendiri, Bu, melalui share screen yang sudah ada. Untuk materi yang akan disampaikan oleh Bu Nino, nanti saya beri waktu kurang lebih 30 menit, jadi nanti sampai pukul 4 lebih 36. Kemudian untuk teman-teman atau Bapak Ibu dosen maupun Bapak Ibu peserta yang lain nanti bisa menyampaikan pertanyaannya melalui chat yang sudah ada. Kemudian nanti akan dirangkum oleh panitia dan nanti setelah menyampaikan materi, saya persilakan kepada Bu Nuriana untuk bisa menjawab beberapa pertanyaan dan kita lanjutkan dengan diskusi bersama. Kepada Ibu Nuriana, saya persilakan untuk bisa menyampaikan materinya terkait dengan perspektif gender dalam kemampuan berpikir matematis. Monggo, Bu Nuriana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mengisi Rebuan Daring seri ketiga ini dengan materi tentang perspektif gender terhadap kemampuan berpikir matematis. Oke, langsung saja.
sekolah itu adalah sebagai tempat untuk mengembangkan potensi peserta didik secara optimal. Nah, salah satu mata pelajaran yang dipelajari dari jenjang pendidikan anak usia dini sampai perguruan tinggi adalah matematika. Adapun tujuan mempelajari matematika adalah untuk membentuk sikap peserta didik dan memberikan tekanan pada penataan nalar serta keterampilan dalam penerapan matematika. Tujuan tersebut salah satunya adalah untuk mengembangkan kemampuan berpikir matematis. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembelajaran matematika dalam pengembangan kemampuan berpikir matematis diantaranya adalah kurikulum, model pembelajaran, kesiapan peserta didik dan guru serta dosen atau dosen, kesiapan sarana prasarana, dan salah satunya yaitu gender. Kemudian, perbedaan gender yang terkondisi secara sosial di dalam lingkungan masyarakat Indonesia khususnya, tidak asing lagi ketika ada seorang laki-laki yang sedang menangis, dibilang laki-laki kok menangis, laki-laki tidak boleh cengeng, misalnya seperti itu. Kemudian motivasi dalam menempuh jenjang pendidikan dan jenjang karir. Itu juga kadang perempuan dianggap tidak perlu sekolah yang tinggi atau karirnya tidak boleh melebihi laki-laki, atau bahkan kalau perempuan sampai bekerja sampai sore atau malam hari itu juga menimbulkan menimbulkan anggapan yang kurang baik di lingkungannya. Kemudian adab dan kebiasaan di masyarakat, misalkan laki-laki tidak boleh berambut gondrong, kemudian perempuan tidak boleh berbicara keras-keras dan sebagainya. Kemudian selanjutnya perbedaan gender, perbedaan yang terkondisi secara biologis. Yang pertama yaitu bentuk tubuh. Jelas bentuk tubuh laki-laki dan perempuan di sini berbeda. Kemudian perbedaan massa otak. Perbedaan massa otak di sini, massa otak laki-laki lebih besar 10-15% dari perempuan, yaitu sekitar 100 gram. Laki-laki mempunyai 4 juta lebih banyak neuron kortikal daripada perempuan. Kemudian bagian hipotalamus dari laki-laki lebih besar daripada perempuan. Hipotalamus itu untuk mengatur suhu badan, kemudian mengatur rasa lapar, dan yang tidak kalah besarnya yaitu tentang seks. Nah, kemudian ada lagi hipokampus. Hipokampus laki-laki itu juga lebih besar daripada perempuan. Hipokampus ini digunakan untuk mengingat, kemudian tentang spasial, kemudian tentang penalaran. Kemudian ada lagi yang ini yang perempuan lebih besar daripada laki-laki, bagian otaknya yaitu commissura anterior. Itu yang digunakan untuk informasi bahasa. Nah, di sini perempuan lebih mudah menangkap informasi bahasa daripada laki-laki. Kemudian perbedaan struktur korja otak yang lain yaitu pengaruh spesial, pengaruh hormon testosteron. Spasial penalaran materi spasial dan penalaran laki-laki lebih besar daripada perempuan. Kemudian pendengaran, pendengaran itu perempuan lebih baik dalam menangkap nuansa musik daripada laki-laki. Kemudian kemampuan pendengaran, perempuan lebih bertahan lama daripada laki-laki. Perempuan mempunyai kejelasan vokal yang lebih baik daripada laki-laki. Kemudian memori bahasa, perempuan lebih baik daripada laki-laki. Ini tentang pendengaran. Ya. Jadi untuk pendengaran itu, kemudian yang ini tadi untuk perbedaan yang berkaitan dengan hormon testosteron, di mana kemampuan spasial dan kemampuan penaranan laki-laki lebih baik daripada perempuan. Kemudian yang ketiga yaitu penglihatan.
Jarak penglihatan laki-laki lebih jauh daripada perempuan. Kemudian penglihatan dalam cahaya terang laki-laki lebih baik daripada perempuan. Sebaliknya, untuk dalam keadaan gelap, itu perempuan lebih baik daripada laki-laki. Perempuan lebih sensitif terhadap warna merah. Dan perempuan lebih mampu mengingat wajah seseorang daripada laki-laki. Oleh karena itu, jika ada yang bapak-bapak lupa wajah seseorang, itu dimaklumi karena memang seperti itu. Kemudian perempuan lebih sensitif terhadap sentuhan, rasa sakit dan tekstur suatu benda. Adapun untuk aktivitas motorik perempuan lebih baik daripada laki-laki. Di sini dimulai dari janin, di mana perempuan lebih cepat bergerak ketika berada di kandungan daripada laki-laki. Kemudian tentang bau dan rasa. Penciuman perempuan lebih kuat daripada laki-laki. Perempuan lebih tahan rasa pahit terhadap laki-laki. Daripada laki-laki. Selanjutnya, berdasarkan struktur kerja otak, perbedaan perempuan dan laki-laki bisa dilihat di sini bahwa kemampuan motorik perempuan itu lebih baik, keterampilan berhitung lebih baik. Perempuan mampu bekerja dengan berbagai tugas dalam satu waktu. Tidak heran seorang ibu itu bisa bekerja dalam satu waktu dengan berbagai kegiatan sekaligus. Kemudian, perempuan mampu mengingat posisi objek dalam satu susunan. Kemudian perempuan lebih mampu mengolah kata-kata. Perempuan lebih sensitif daripada laki-laki. Perempuan lebih sensitif di sini berkaitan dengan indera perasa maupun perasaan. Kemudian perempuan lebih mudah mengingat rute, memori verbal juga lebih baik, membaca ekspresi atau bahasa tubuh. Jadi kalau bahasa tubuhnya atau mimik wajahnya itu marah, perempuan lebih bisa memahami daripada laki-laki. Kemudian laki-laki terampil dalam menentukan target, lebih terampil dalam menentukan target, kemudian konsentrasi dan fokus pada satu hal. Jadi kalau perempuan mampu bekerja berbagai tugas dalam satu waktu, ini kebalikannya. Kalau laki-laki itu mampu konsentrasi dan fokus dalam satu hal. Dalam satu waktu dia hanya mampu fokus pada satu hal, sehingga hasilnya bisa lebih maksimal. Kemampuan spasial laki-laki dan perempuan itu juga lebih besar, lebih baik laki-laki. Pemeliharaan kebiasaan. Laki-laki kebiasaannya tetap, sedangkan perempuan itu berkembang, berbeda-beda. Kemudian lebih mampu memahami keruangan atau bentuk-bentuk geometri. Kemudian penalarannya juga laki-laki dan perempuan lebih baik laki-laki. Nah, perbedaan gender itu tadi baik secara sosial, kemudian fisiologis maupun fungsional, itu akan mempengaruhi perbedaan pembelajaran. Nah, perbedaan pembelajaran khususnya pada pembelajaran matematika akan mempengaruhi proses pengembangan kemampuan berpikir matematis. Kemampuan berpikir matematis itu apa? Menurut Mason, Barton, dan Stacy, kemampuan berpikir matematis adalah sebuah proses dinamis yang memungkinkan kita untuk meningkatkan kompleksitas ide dan memperluas pemahaman matematika. Kemampuan berpikir matematis sendiri dibagi menjadi dua, yaitu tingkat rendah dan tingkat tinggi. Contoh dari kemampuan berpikir matematis tingkat rendah adalah operasi hitung sederhana, menerapkan aturan secara langsung, dan bekerja pada satu tugas algoritma. Sedangkan kemampuan berpikir matematis tingkat tinggi diantaranya adalah pemecahan masalah, penalaran, komunikasi, dan koneksi. Nah, di sini perbedaan perempuan dan laki-laki dalam kemampuan berpikir matematis diantaranya untuk kemampuan berhitung atau mencongak. Ya, di sini perempuan lebih unggul dalam keterampilan berhitung daripada laki-laki. Kemudian pada pemecahan masalah matematis,
pada proses penyelesaian masalah matematis, peserta didik laki-laki lebih fleksibel dalam menggunakan berbagai cara untuk menyelesaikan masalah. Ini berdasarkan penelitian yang saya lakukan, di mana caranya lebih kreatif antara laki-laki dan perempuan. Peserta didik perempuan cenderung takut mencoba dan menggunakan langkah-langkah yang umum. Kemudian pada saat penarikan kesimpulan, peserta didik laki-laki kurang teliti dalam menarik kesimpulan. Peserta didik perempuan lebih teliti dibandingkan laki-laki di dalam penarikan kesimpulan. Ini termasuk menginterpretasikan solusi matematik ke dalam masalah asal. Kita tahu bahwa matematika itu sebagai alat, ya. Jadi kadang-kadang kita harus menarik kesimpulan itu dengan mengembalikan, menginterpretasikan ke dalam masalah awalnya. Kemudian yang kedua yaitu pada kemampuan komunikasi matematis. Laki-laki lebih tepat dalam menyajikan masalah ke bentuk diagram daripada perempuan. Ini berkaitan dengan kemampuan gambar, ya, gambar geometri spasial tadi. Perempuan lebih tepat dalam memberikan alasan atas suatu pernyataan, termasuk ini tadi menginterpretasikan suatu solusi matematika ke dalam masalah asal. Sedangkan untuk kemampuan koneksi matematis. Untuk kemampuan koneksi matematis, perempuan lebih unggul dalam indikator hubungan antara topik matematika dengan kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini perempuan lebih bisa menghubungkan sesuatu dengan lingkungan di sekitarnya. Laki-laki lebih unggul dalam indikator hubungan antar topik dalam matematika. Jadi antar topik dalam matematika, di sini laki-laki mempunyai keunggulan dibanding perempuan. Selanjutnya, kemampuan peserta didik pada materi geometri. Peserta didik laki-laki lebih mudah memahami untuk materi geometri karena kemampuan spasial yang dimilikinya, kemampuan keruangan, gambar, dan yang lain. Kemudian kesalahan-kesalahan yang dilakukan pada saat menyelesaikan soal matematika atau soal yang berkaitan dengan kemampuan berpikir matematis, subjek perempuan lebih banyak melakukan kesalahan pada jenis kesalahannya pada comprehension error dan transformation error. Comprehension error itu kesalahan pemahaman, kemudian transformation error itu kesalahan transformasi, itu lebih banyak dilakukan perempuan dibanding laki-laki. Sebaliknya, laki-laki lebih banyak melakukan kesalahan encoding error atau kesimpulan, penarikan kesimpulan, dan proses error, yaitu salah hitung, salah tulis, atau salah hitung, salah tulis, kemudian salah gambar, menandai, melabeli, dan sebagainya. Di sini berkaitan sebenarnya dengan penarikan kesimpulan dan ketelitian itu tadi. Nah, perbedaan laki-laki dan perempuan dalam belajar matematika. Laki-laki lebih unggul dalam penalaran, sedangkan perempuan lebih unggul dalam ketepatan, ketelitian, kecermatan, dan keseksamaan berpikir. Kemudian laki-laki memiliki kemampuan spasial dan mekanika yang lebih baik daripada perempuan. Perbedaan ini tidak terlalu nyata atau tidak kelihatan pada tingkat sekolah dasar, akan tetapi menjadi tampak lebih jelas pada tingkat yang lebih tinggi. Pendapat tersebut menunjukkan bahwa kemampuan yang tinggi bagi anak laki-laki dalam hal penalaran dan spasial. Namun, perempuan juga lebih unggul dalam aspek afektifnya, yaitu tekun, teliti, dan cermat. Kadang-kadang orang cerdas itu juga kalah dengan orang rajin. Seperti itu. Nah, dari sini bisa disimpulkan, dari sini bisa disimpulkan bahwa pengembangan kemampuan berpikir matematis peserta didik perempuan dan laki-laki mempunyai proses yang berbeda-beda. Oleh karena itu, tugas guru dan dosen
untuk memilih model pembelajaran yang tepat yang dapat memfasilitasi perbedaan tersebut. Jadi, yang berbeda dalam hal pembelajaran matematika, ini dalam rangka pengembangan kemampuan berpikir matematisnya adalah prosesnya. Nah, oleh karena itu, tugas guru atau dosen untuk memilih model pembelajaran yang dapat memfasilitasi perbedaan proses pembelajaran tersebut. Namun di sini hasil penelitian kuantitatif menunjukkan bahwa berdasarkan uji statistik, pencapaian kemampuan berpikir matematis dengan berbagai macam metode pembelajaran inovatif menunjukkan tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara siswa laki-laki dan perempuan. Jadi sekali lagi, prosesnya yang berbeda, tetapi dengan difasilitasi dengan pembelajaran yang tepat, maka hasilnya tidak menghasilkan perbedaan yang signifikan untuk pencapaian kemampuan berpikir matematisnya. Kemudian rekomendasi dan saran, perbedaan gender dapat mempengaruhi proses pembelajaran, khususnya dalam mengembangkan kemampuan berpikir matematis peserta didik. Kemudian guru atau dosen dapat memfasilitasi perbedaan tersebut dengan memilih model pembelajaran yang tepat. Tidak ada peserta didik yang bodoh, hanya memahami materi diperlukan waktu dan proses yang beda. Nah, di sini pemilihan model pembelajaran yang tepat, sudah mulai ada gangguan. Pemilihan model pembelajaran yang tepat di sini contohnya adalah mempertimbangkan gender dalam pembentukan kelompok, mempertimbangkan gender dalam pembentukan kelompok dalam pembelajaran. Kemudian pemilihan warna dan tekstur dalam media pembelajaran. Kemudian di sini seorang guru jangan hanya berpikir pada hasil akhir, tapi pikirkanlah jalan untuk mencapainya. Terima kasih. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Astagfirullah, aku ditarik-tarik ya Allah. Apa namanya hasil penelitian yang sudah saya lakukan juga bahwa pemilihan model pembelajaran yang tepat itu bisa memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap perbedaan perbedaan gender bagi kreativitas matematika. Oke, Bu Nuriana, terima kasih sudah memberikan materinya. Ini ada beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh peserta. Ada 4 pertanyaan, saya tampilkan terlebih dahulu. Oke. Ya. Ada 2 pertanyaan ini Bu Nuriana. Yang pertama dari Pak Mulyono. Apa ada perbedaan antara pengertian gender dan pengertian jenis kelamin? Kemudian nanti yang kedua dari Eli Susanti, di sekolah anak saya, kelas untuk anak perempuan dan anak laki-laki itu dipisah. Apakah cara ini cukup efektif untuk mengembangkan berpikir siswa? Monggo, Bu Nuriana. Maaf ya, ini ada selingan, ada backsound-nya. Untuk yang pertama, yang dari Pak Mulyono, ini apa ada perbedaan antara pengertian gender dan pengertian jenis kelamin? Di sini tadi ya, perbedaan gender itu ada 3, di mana ada yang berkaitan dengan sosial, kemudian fisik dan fungsional. Nah,
Di sini untuk yang saya bahas di sini yang berkaitan dengan sosial dan ketiganya. Jadi lebih ke pengertian jenis kelamin ya, lebih ke sana. Jadi yang di sini yang di garis bawahi adalah laki-laki dan perempuan. Dalam penelitian saya pengertian gender ya yaitu pengertian yang tentang jenis kelamin. Di sini disamakan dengan jenis kelamin, yaitu membagi gender menjadi laki-laki dan perempuan saja. Seperti itu. Kemudian dari Bu Eli Susanti, di sekolah anak saya kelas untuk anak perempuan dan laki-laki dipisah. Apakah cara ini cukup efektif untuk mengembangkan kemampuan berpikir siswa? Di sini untuk kelas yang memisahkan antara anak laki-laki dan perempuan sebenarnya memudahkan guru untuk memfasilitasi pengembangan proses pengembangan kemampuan berpikir matematis. Jadi di sini kita ketahui bahwa kemampuan berpikir matematis tadi untuk membentuknya proses antara laki-laki dan perempuan itu kan berbeda. Jika di sekolah itu anak perempuan dan anak laki-laki itu dipisah, maka guru itu lebih mudah untuk memilih model pembelajaran yang tepat. Seperti itu. Sehingga efektif juga untuk mengembangkan kemampuan berpikir siswanya. Jadi lebih mudah mengarahkan karena tidak berbeda-beda seperti itu. Kemudian, kenapa untuk anak usia dini? Aduh, nggak kelihatan, Pak. Nah, kenapa untuk anak usia dini banyak guru yang perempuan? Ada korelasi akademik tentang hal tersebut. Seperti tadi yang sudah saya share di slide, bahwa perempuan itu lebih sensitif. Di sini lebih sensitif itu berkaitan dengan indera peraba ya, dan perasaan. Nah, kita tahu bahwa anak usia dini itu mempunyai perasaan yang lebih sulit untuk dipahami daripada peserta didik usia dewasa atau siswa dewasa begitu. Sehingga di sini guru perempuan mungkin lebih banyak daripada guru laki-laki untuk pendidikan anak usia dini karena kesensitifan perempuan itu yang lebih daripada laki-laki, seperti itu. Oke. Mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman mahasiswa? Yang di chatnya. Coba dibaca-baca dulu, Bu. Ya, Ini saya stop share dulu. Nah, di sini dalam membuat artikel tentang perbedaan gender, apa perlu diperhatikan dalam pengembangan ide pokok pada introduction? Mungkin ya, lebih juga. Apa saja yang perlu diperhatikan, Bu? Itu pertanyaan dari saya. Apa saja yang perlu diperhatikan dalam membuat artikel perbedaan gender? Itu tadi, bahwa perbedaan gender itu bisa ditinjau dari 3 tadi, biologis, sosial, maupun fungsional. Jadi di sini kadang berbeda-beda, karena kalau untuk sosial itu sebenarnya bisa jadi laki-laki dan perempuan itu kadang berbeda. Memang berbeda secara fisiknya gitu, tapi karena sosialnya, misalkan seorang ibu yang pengen anak laki-laki kok lahirnya anak perempuan, itu kadang membuat anak laki-laki itu menjadi lebih tomboy. Nah, itu kan berarti sosial ini dapat mempengaruhi kepribadian juga. Kepribadian gender itu tadi. Tapi di dalam penelitian saya ini, saya membatasi bahwa di sini adalah sama dengan jenis kelamin. Jadi, yang pada umumnya, laki-laki dan perempuan pada umumnya. Gitu. Untuk teman-teman mahasiswa yang lain, saya persilakan untuk bisa menyampaikan pertanyaannya melalui chat yang sudah disediakan, atau dari Bapak Ibu guru atau Bapak Ibu dosen matematika yang ingin berdiskusi. Di sini ada Pak Haris, ada Pak Heri, ada Pak Ardi Prabowo, kemudian ada Bu Detalia, Bu Trisi Nur Asih. Monggo. Mungkin yang lain bisa menambahi, Pak. Oke, saya persilakan.
Ini ada pertanyaan dari Pak Heri, Bu. Ini, Bu. Oh ya. Selama melaksanakan pembinaan matematika kompetisi, anak gifted, persentase anak perempuan sangat minim. Kenapa itu ya? Nah, itu Apakah tadi, ada Pak. hasil risetnya? Monggo. Kompetisi matematika. Kompetisi matematika itu kebanyakan tentang penalaran matematik maupun spasial, geometri ya. Nah, di sana kan dikatakan tadi, seperti yang sudah ada di slide tadi, bahwa kemampuan penalaran dan kemampuan spasial laki-laki itu lebih banyak, lebih tinggi daripada perempuan. Nah, kita tidak memungkiri bahwa pada matematika kompetisi itu lebih banyak soal-soal yang membutuhkan penalaran dan geometri yang tinggi, kemampuan spasial yang tinggi, sehingga tidak heran juga bahwa anak perempuan ini lebih sedikit dibanding dengan anak laki-laki. Selain itu, fokus tadi bahwa laki-laki itu bisa bekerja fokus dalam satu hal saja. Jadi ketika dia fokus dalam satu hal, maka akan mendapatkan hasil yang lebih maksimal daripada perempuan. Jadi kalau perempuan itu ada godaan sedikit, itu langsung terpecah konsentrasinya, seperti itu. Begitu. Saya sangat setuju dengan yang disampaikan Bu Nurena, karena saya juga sempat membaca beberapa artikel, memang untuk kemampuan spasial ataupun kemampuan penalaran itu siswa laki-laki itu cenderung lebih baik dibanding siswa perempuan, sedangkan siswa perempuan itu lebih ke kemampuan komunikasinya atau kemampuan verbalnya itu yang lebih menonjol dibanding kemampuan-kemampuan yang lain. Ini ada pertanyaan dari Pak Mas Huri, Ibu, dari Pak Kaprodi Matematika UNES. Apakah perspektif gender dalam kemampuan berpikir matematis yang dikaji ini juga memperhatikan batasan usia? Artinya apakah usia juga dapat memberikan pengaruh? Ya, seperti yang saya ungkapkan tadi bahwa kemampuan tadi di slide saya, sebentar. Di slide tadi diungkapkan bahwa perbedaan antara laki-laki dan perempuan pada jenjang pendidikan dasar itu tidak terlalu berbeda dulu gitu. Pada jenjang pendidikan PAUD mungkin, kemudian sekolah dasar pada tingkatan rendah, kelas rendah, itu tidak terlalu berbeda. Akan tetapi ketika sekolah dasar pada kelas 4, 5, 6 atau kelas tinggi, kemudian SMP, SMA, perguruan tinggi, itu semakin lama semakin berbeda antara laki-laki dan perempuan, seperti itu. Kemudian ini untuk Bu Hafizah ya, sudah ada riset yang mengatakan jika seorang ibu menginginkan anak laki-laki dan ternyata dapatnya perempuan membuat anaknya menjadi tomboy ya. Ini kadang-kadang kalau riset secara ilmiah mungkin saya belum menemukan gitu, tetapi saya sendiri mempunyai pengalaman, saya punya teman yang seperti itu. Jadi ketika ibunya pengen anak laki-laki, kemudian dia diperlakukan seperti laki-laki, dikasih baju seperti laki-laki, ternyata dia menjadi lebih tomboy. Jadi di sini gender itu dipengaruhi dengan sosial juga, seperti itu. Kemudian, oke, masih ada lagi atau yang bisa menambahkan Pak Adi? Mungkin diberi kesempatan kepada yang lain untuk bisa menambahkan tentang hal ini. Oke. Monggo, kepada Bapak Ibu dosen yang lain, kira-kira ada yang mau menyampaikan tambahan terkait dengan materi atau tema yang kita kaji kali ini terkait dengan perbedaan gender? Pak Heri mungkin Pak, pengalamannya. Dalam kemampuan berpikir matematis siswa. Pak Heri mungkin pengalaman tentang matematika di Olimpiade. Kompetisi ya. Monggo Pak Heri. Monggo Bapak Ibu yang lain.
Ada yang mau menambahkan atau Oh, ada yang mau menanyakan? Ini ada pertanyaan Bu Ya. dari Pak Adinur dan Bagus Ardi Saputra dari Pak Adinur. Bagaimana kelaziman riset yang memperhatikan atau membedakan berdasarkan gender, khususnya di Indonesia, kaitannya dengan isu kesejajaran? Isu kesejajaran di sini kalau di Indonesia khususnya, kalau yang saya perhatikan di sini ya tentang pembelajaran matematika. Kalau di dalam sekolah itu kan sebenarnya kalau secara sosial memang dibedakan, tapi biasanya untuk di dalam proses pembelajaran itu sudah terjadi kesejajaran. Tapi dengan adanya kesejajaran gender ini sebenarnya ada positif dan negatifnya. Seperti yang saya tadi ungkapkan bahwa prosesnya itu berbeda. Jadi kadang kalau kita memihak salah satu itu akan berakibat beda juga nanti hasil pencapaian kemampuan berpikir matematisnya. Jadi untuk itu tadi kembali lagi kita harus bisa memfasilitasi atau memilih model pembelajaran yang tepat untuk memfasilitasi perbedaan proses tersebut. Salah satunya yaitu pada saat pembuatan kelompok itu kan biasanya kita mempertimbangkan tentang kemampuan awal matematis. Nah, saya harap selain kemampuan awal matematisnya, kita juga memperhatikan tentang gender tersebut. Jadi di sini nanti di dalam kelompok itu bisa bekerja sama antara yang laki-laki dan perempuan. Selanjutnya untuk Pak Bagus, bagaimana implikasi hadis penelitian tentang gender terhadap bahan ajar atau buku teks? Untuk implikasi hasil penelitian tentang gender terhadap bahan ajar atau buku teks. Nah, untuk bahan ajar atau buku teks sendiri, mungkin untuk implikasi tadi ya, bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai kesensitifan terhadap warna yang berbeda. Nah, oleh karena itu pada saat pengembangan bahan ajar atau buku teks ini, ketika kita mencantumkan gambar-gambar, mungkin dipertimbangkan juga pewarnaannya. Kemudian selanjutnya tentang media pembelajaran. Kita tahu bahwa laki-laki dan perempuan itu mempunyai kesensitifan terhadap tekstur, kemudian bentuk juga, itu yang berbeda pula. Ya, ini menjadi pertimbangan pada saat kita mengembangkan media pembelajaran. Kemudian bagaimana cara merancang pembelajaran matematika sehingga memfasilitasi atau mengembangkan kecerdasan spasial matematik. Ini dari Ibu Ulfah Masama. Iya, panjang jadi saya baca dulu. Oke, monggo Bu. Merancang pembelajaran matematika sehingga memfasilitasi pengembangan kecerdasan spasial matematis perempuan. Langkah konkret yang bisa dilakukan guru, model pembelajaran apa yang tepat untuk memfasilitasi itu. Ya, oke. Untuk spasial ya. Untuk spasial ini sebenarnya untuk laki-laki kenapa lebih tinggi itu karena laki-laki itu lebih bisa membayangkan bentuk-bentuk geometris daripada perempuan. Jadi kita tahu bahwa matematika adalah ilmu yang bersifat abstrak. Nah, kemampuan abstraksi laki-laki dan perempuan terhadap geometri itu lebih baik yang laki-laki. Oleh karena itu, ketika kita membelajarkan peserta didik perempuan tentang materi spesial atau tentang spesial atau geometri ke ruangan tersebut, kita diharapkan menggunakan media atau alat peraga yang bisa digunakan untuk menjembatani menjembatani agar bisa berpikir abstrak terhadap peserta didik perempuan seperti itu. Kemudian kalau untuk model pembelajaran yang tepat, saya kira model pembelajaran yang tepat untuk mengembangkan kemampuan berpikir matematis khususnya spasial ini yaitu PBL gitu. Jadi benar-benar kita berbasis masalah, kemudian menggunakan alat peraga sebagai bantuannya sehingga nanti bisa menimbulkan mencapai hasil yang maksimal. Gitu. Nah,
Monggo. Monggo Pak Adi Prabowo. Saya persilakan untuk menyampaikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau segi model tadi disampaikan PJBL ya, untuk ini. Nah, saya tuh punya pengalaman ngajar geometri ruang. Memang kalau untuk yang mahasiswa itu cenderung lebih cepat paham karena geometri ruang itu kan membayangkan ya. Banyak membayangkan aktivitas mental spasial itu sana. Kemudian ketika ketemu dengan mahasiswi, ya ngapunten nih, memang dedel nopo pripun ora mudeng kula niku, jadi agak susah. Kemudian pertanyaan saya, dengan PJBL itu tetap tidak jalan, ketika diberi masalah juga berhenti kan. Yang mahasiswa menerangkan ke mahasiswi dalam satu kelompok tidak jalan. PBL apa PBL, Pak? Nopo tadi yang disampaikan? PBL. PBL, Pak. PBL gitu. Nah, maksudnya kalau kemudian dosen berinisiatif mengembangkan tindakan pedagogis sehingga memberi kesempatan mahasiswi untuk lebih berkembang, itu boleh atau tidak? Artinya kan berarti sing lanang ono sinau dhewe, kemudian yang mahasiswa kemudian kita beri perhatian karena memang faktanya kan begitu. Nah, itu salah atau tidak secara ini? Secara apa, Pak? Secara hukum. Kalau untuk ini treatment khusus, Bu, monggo. Treatment khusus bagi mahasiswi. Itu jangan-jangan berkaitan dengan perbedaan masa otak Pak Ardi nih. Oke, begini ya Pak ya. Tadi kalau untuk perbedaan perlakuan antara laki-laki dan perempuan itu sebenarnya tidak ada salahnya. Kalau menurut saya, karena apa? Karena memang prosesnya berbeda dan waktu untuk memahaminya berbeda. Jadi kita berpedoman saja bahwa kita harus memperlakukan peserta didik itu sebagai satu individu yang unik sesuai dengan kebutuhannya masing-masing begitu. Nah, di sini kalau memang seperti itu kan artinya setelah kita lakukan sama, kemudian laki-laki sudah bisa, berarti yang laki-laki itu pengayaan. Kemudian perempuannya itu seperti diperlakukan khusus dalam kok nggak mudeng-mudeng, berarti ada pengajaran remedial seperti itu. Kalau kita mikirnya seperti itu, saya kira sah-sah saja begitu. Monggo Pak Ardi. Begitu Pak Ardi. Oh, oke. Pak Ardi ada yang mau ditambahkan dari Pak Ardi? Jadi kalau dari Bu Nuriana sah-sah saja bagi dosen geometri, termasuk Pak Ardi, untuk memberikan treatment khusus bagi mahasiswi-mahasiswinya yang memang masih kurang dalam pemikiran geometri ruang. Seperti itu. Monggo bagi Bapak Ibu yang lain, jika ada yang ingin menyampaikan pendapatnya atau ingin menyampaikan pertanyaannya secara langsung, saya persilakan. Ini masih ada waktu sekitar 15 menit lagi. Atau ada yang mau ingin menyampaikan tambahan terkait dengan yang sudah disampaikan oleh Bu Nuriana? Tadi kalau tidak salah ada Bu Isti Hidayah. Bu Isti ini yang berkaitan dengan media ya. Media. Bisa menambahkan. HP-nya mana? Kemudian tadi juga ada Bu Trimurtini kalau tidak salah dari PGSD, nggih, Bu? Iya, iya. Bisa menyampaikan pendapatnya terkait dengan untuk siswa di SD atau mahasiswa PGSD. Monggo, saya persilakan kepada Bapak Ibu yang ingin menyampaikan pendapatnya. Bu Isti mungkin. Maaf, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jadi karena saya terlambat, saya mengikuti saja, tetapi semoga nanti yang akan saya sampaikan tidak
melenceng begitu. Karena tadi disebut-sebut. Jadi terus terang untuk perbedaan gender itu mungkin Bu Nuriana memang karena mengkaji ya. Kalau saya sendiri tidak fokus ke situ, dan kalaupun memang ada perbedaan mungkin iya. Jadi kalau risetnya saya sendiri kurang begitu ini. Hanya saja kalau pengalaman pribadi tadi agak tergeliti oleh Pak Ardi ya. Jadi tanda petik tadi kok dedel ya. Aduh, ini banyak mahasiswi mesti juga tergeliti itu. Saya juga mantan mahasiswi. Iya, sama. Jadi pengalaman saya waktu SMA itu ada mata pelajaran apa itu yang menggambar proyeksi. Jadi mata pelajaran menggambar, tetapi isinya adalah membuat proyeksi sebuah bangun di bidang 1, 2, 3, 4 gitu. Saya sampai kelas 3 mungkin itu saya merasa memang nggak tahu gimana caranya begitu. Tetapi ada teman kakak kelas itu yang ngajari saya. Jadi memang disuruh ini loh, kamu bayangkan dulu nanti begini-begini. Nah, dengan pemberitahuan itu bagaimana cara mengerjakan itu sampai saya mahasiswa saya masih ingat dan itu saya pakai begitu. Nah, jangan-jangan karena apa ya? Karena kontekstual atau pengalaman hidup tanda petik kan beda antara kelompok perempuan dengan laki-laki itu. Jadi karena kontekstualnya itu beda, bermainnya atau kesehariannya berbeda, maka pengalaman yang menjadi prasyarat untuk bisa memicu atau menstimuli dari kemampuan spasial itu untuk yang perempuan jadi kurang begitu. Mungkin ini mungkin saya tidak tahu, nanti Bu Nuriana mungkin yang sudah meneliti bisa memberikan komentarnya. Mungkin dengan stimulus tertentu itu sebenarnya bisa kelompok perempuan itu untuk seperti yang kita harapkan mungkin. Tapi selama ini karena kita tidak tahu stimulusnya seperti apa, jadi mereka ya tetap tidak tahu. Andaikan saya tidak diberitahu atau tidak diajari oleh kakak kelas saya, mungkin saya juga dedel gitu. Itu saja sementara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Bu Isti. Monggo Bu Nino untuk bisa ya, mungkin itu tadi Bu. Jadi kemampuan kakak kelas Bu Isti itu untuk menstimulus Bu Isti merupakan salah satu dari pemilihan upaya untuk mengenalkan atau menjembatani siswa perempuan untuk memahami materi tersebut. Jadi memang diminta untuk membayangkan dulu, kemudian melakukan treatment tertentu seperti itu. Itu seperti halnya sebenarnya kalau untuk masalah-masalah matematis, di mana untuk laki-laki kadang tidak memerlukan alat peraga, begitu kan? Tapi perempuan itu, aku perlu alat bantu, alat peraga, seperti itu. Ya, karena kemampuan penalaran dan spasialnya memang berbeda. Tapi dari penelitian saya, kalau menggunakan, ini yang perempuan kalau butuh alat peraga dikasih. Kemudian kalau laki-laki setelah selesai mereka melakukan latihan atau yang lainnya difasilitasi seperti itu, ternyata hasil akhir untuk pencapaian kemampuan berpikir matematisnya juga tidak berbeda. Jadi kalau fasilitasnya memang kebutuhannya itu difasilitasi, maka kemampuannya juga akan sama gitu. Bukan berarti bahwa kalau beberapa tahun yang lalu itu kan ada penelitian yang menyatakan bahwa matematika itu untuk laki-laki begitu. Jadi kemampuan matematis laki-laki itu lebih tinggi daripada perempuan. Akan tetapi ternyata bukan cuma penelitian saya, tetapi penelitian dari beberapa orang yang mengkaji tentang gender, jika gender dalam pembelajaran matematika, jika difasilitasi dengan menggunakan media, kemudian pemilihan model pembelajaran yang bisa memfasilitasi perempuan ataupun laki-laki dalam hal-hal tertentu pada prosesnya, hasil akhirnya juga tidak jauh berbeda, tidak berbeda secara signifikan begitu.
Satu lagi Bu, ada pertanyaan Oh, dari Bagus Ardi Saputro. Heeh. Bagaimana untuk konten yang Pak lain? Ardi masih ada Bu waktu Isti sedikit, dulu. sedikit. Oh, Nggih. monggo Bu Isti. Jenje. Menarik sekali Bu Neno. Itu artinya bahwa sebenarnya antara laki-laki dan perempuan itu punya potensi yang sama. Nanti bisa mencapai sesuatu yang targetnya itu bisa semua punya potensi. Hanya saja mungkin caranya atau waktu yang dibutuhkan akan berbeda. Ya, Nah, betul. sehingga ini menjadi tugas pendidik. Itu harus tahu apa yang dibutuhkan oleh anak-anak, kan begitu nggih? Nggih. Nah, ini yang yang kami kaji di pendidikan ramah anak itu sebenarnya itu. Jadi pendidikan ramah anak itu tidak hanya pendidikan untuk yang disabilitas, enggak. Tetapi sebagai pendidik itu ku tahu yang kau mau. Jadi anak yang reguler pun itu seorang pendidik harus tahu ini kalau yang ini stimulusnya harus begini gitu. Itu sangat menarik. Terima kasih Pak Adi, Bu Nino. Nggih, Bu. Bu Isti. Di sini juga bisa diketahui bahwa Bu Isti ini mengembangkan alat peraga. Alat peraga nggih Bu ya? Alat peraga khususnya media pendidikan media manipulatif pendidikan matematika nggih Bu? Atau bagaimana? Media manipulatif lah begitu pembelajaran. Media manipulatif. Nah, di sini salah satu caranya tadi untuk yang mensejajarkan spasial tadi adalah dengan menggunakan salah satunya adalah media manipulatif seperti itu. Jadi agar kemampuan kemampuan spasial peserta didik perempuan itu bisa setara dengan kemampuan peserta didik laki-laki seperti itu. Selanjutnya tadi saya ungkapkan di slide yang bagian terakhir bahwa memang tidak ada di sini dalam matematika itu saya bisa mengatakan bahwa tidak ada peserta didik baik perempuan dan laki-laki itu yang bodoh. Sebenarnya hanya untuk mempelajari sesuatu diperlukan waktu dan proses yang berbeda-beda. Nah, di sini yang menarik adalah sesuai dengan keadaan saat ini, yaitu WFH ya, pakai online, itu kan sebenarnya kita tidak dibatasi waktu ya, peserta didik tidak dibatasi waktu untuk memahami sesuatu. Jadi ketika ada materi, mereka bisa memahami dalam waktu yang berbeda-beda dengan fasilitas yang sesuai dengan kebutuhannya. Mungkin itu yang salah satu menjadi hal positif dari pembelajaran online itu juga karena bisa menyesuaikan waktu sesuai dengan kebutuhan masing-masing peserta didiknya. Kemudian untuk ini ada beberapa pertanyaan Bu. Kita mulai dari Putri Murtini dulu. Mohon izin bertanya, kemampuan spasial atau keruangan sering dijadikan materi dalam tes potensial akademik atau TPA atau tes IQ. Apakah sudah ada penelitian menunjukkan keterkaitannya Bu? Sehingga gender dan IQ, apakah ada korelasi? Makasih. Oke. Kemampuan spasial atau keruangan sering dijadikan materi dalam tes. Oke, apakah ada? Oke. Dari penelitian siapa ya? Zainuddin apa ya? Itu memang ada korelasi antara IQ dengan kemampuan spasial atau keruangan. Ada. Jadi kecerdasan itu secara singkat ya, secara garis besar yang saya baca bahwa kecerdasan itu ada dua, yaitu bawaan dan bisa dibentuk seperti itu. Nah, salah satu hal yaitu yang kecerdasan dari bawaan itu adalah IQ. Kemudian untuk keterkaitan gender dan IQ sendiri, itu saya belum menemukan penelitian tentang keterkaitan gender dan IQ. Seperti itu. Jadi kecerdasan bawaan dan gender belum melihat ya, untuk sampai sekarang belum menemukan tentang itu. Kemudian satu lagi Bu, ini terakhir mungkin dari Pak Heri. Terkait dengan grafik kemampuan matematis laki-laki dan perempuan berdasarkan penambahan umur, sepertinya berbanding terbalik. Ya, betul.
Ini hasil pengamatannya di SD itu ranking 1 sampai 10 biasanya didominasi oleh perempuan, tetapi ketika sudah di pendidikan lebih tinggi seperti SMA maupun SMA itu berbanding terbalik biasanya didominasi oleh laki-laki. Ya. Itu Ya, ini benar sekali begitu. Ini sebenarnya sesuai dengan tadi bahwa ketika di SD di jenjang pendidikan rendah begitu sampai jenjang pendidikan tinggi, ketika di jenjang pendidikan rendah itu perbedaan ini belum untuk matematika ya, perbedaan penalaran dan spasialnya itu belum terlalu kelihatan untuk prosesnya. Akan tetapi semakin tinggi itu akan semakin lama akan kelihatan. Nah, di sini berbanding lurus juga dengan perempuan yang lebih teliti, lebih rajin tadi. Bahwa ketika SD itu yang laki-laki mungkin karena perbedaannya belum terlalu, kemudian yang yang perempuan itu lebih rajin, lebih teliti, maka dia lebih jago. Ya, jago ya kata-kata Pak Heri, jago atau menduduki ranking 1 sampai 10. Akan tetapi ketika sudah semakin tinggi SMP, SMA bahkan perguruan tinggi, itu laki-laki itu tadi kan perbedaannya semakin menonjol. Nah, karena perbedaannya semakin menonjol, mungkin yang perempuan juga tidak difasilitasi atau kurang difasilitasi dalam proses pembelajarannya, sehingga hasilnya jadi berbanding terbalik itu. Oke, begitu Pak. Saya kira cukup. Ini sudah pukul 17 kurang 1 menit. Saya persilakan ini kepada Bapak Ibu untuk bisa mengisi presensi yang sudah kami siapkan. Silakan dicek di grup chatnya. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih kepada Bu Nuriana atas materi yang sudah disampaikan terkait dengan perspektif gender dalam kemampuan berpikir matematis. Sangat menarik sekali karena memang pada dasarnya laki-laki dan perempuan itu memiliki kemampuan yang mereka masing-masing, dan menurut penelitian banyak sekali penelitian menyebutkan bahwa siswa laki-laki itu memang lebih cenderung memiliki kemampuan spasial atau kemampuan keruangan serta kemampuan penalaran yang lebih tinggi dibanding siswa perempuan. Berbanding terbalik dengan itu, siswa perempuan itu memang lebih memiliki rasa empati yang lebih dan kemampuan verbal yang lebih tinggi dibanding siswa laki-laki. Oke, itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih sudah mengikuti rebuan daring dari jurusan Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Semarang. Nanti kita akan berjumpa lagi pada rebuan daring selanjutnya yang keempat pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2020. 24 Juni 2020 dengan pemateri nanti masih kita rahasiakan terlebih dahulu. Nanti ditunggu saja informasinya terkait dengan rebuan daring yang selanjutnya. Oke? Jangan lupa nanti ini Bapak Ibu bisa melakukan presensi terlebih dahulu bagi Bapak Ibu yang menghendaki untuk dibuatkan sertifikat. Nanti akan kami kirim beserta dengan soft file-nya mungkin nanti juga akan saya sampaikan. Soft file materi terkait dengan perbedaan gender dalam kemampuan berpikir matematis. Saya akhiri untuk kegiatan rebuan daring hari ini. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu semua dan juga teman-teman mahasiswa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo Bapak Ibu bisa melanjutkan kegiatannya dan jangan lupa untuk bisa mengisi presensi terlebih dahulu bagi yang menghendaki untuk dibuatkan sertifikat.